sejalan dengan rasa syukur tersebut sebelum ceramah tadi yang kami dari panitia amal Ramadan Masjid Baitul Ikhlas mengumumkan beberapa penyampaian. Insyaallah yang akan membawakan ceramah tadi malam ke-11 Ramadan 1443 Hijriah ini Ustaz Mustafa Musta'in. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun di Sakya Ramadan esok hari imsak atau menahan jatuh pada pukul 04.31, maghrib atau berbuka jatuh pada pukul 18.03. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membawakan hidangan berbuka puasa tadi. Ini kepada Ibu Hijrawati, Bapak Ainun, Bapak Ismail, dan Bapak Terang Hati Muslim dan Mama Fian. Semoga amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membawa hidangan berbuka puasa besok yaitu Ibu Asraini Mahyudin, Bapak Rahmat Iskandar, dan Bapak Haji Darwis. Demikianlah beberapa penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada Allah dan Rasulnya kami mohon maaf dan tobat. Saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustaz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di masjid kita ini, untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Dan semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau menjadi sahabat kita di akhirat kelak. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat tersebut sudah menjelaskan bahwasanya kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian ialah menjauhi segala larangannya dan mengerti apa yang diperintahnya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sambungan ayat tersebut juga, janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Islam yang dimaksud di sini ialah menjalankan rukun Islam itu sendiri. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Adapun yang insyaallah akan atau judul ceramah yang insyaallah kami sampaikan pada malam hari ini yaitu orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang begitu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bulan yang begitu spesial. Ya, bulan yang begitu spesial yang hanya dilaksanakan ya satu kali dalam setahun. Bulan Ramadan ini ialah yang kita mendapatkan pahala begitu banyak ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ialah yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, kita perlu bermuhasabah diri di bulan suci Ramadan ini. Seharusnya kita mendapatkan amal yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada saja orang-orang yang lalai di bulan suci Ramadan yang hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Ya, sering bergibah, sering menceritakan kejelekan orang lain, sering berdusta. Ya, ini merupakan salah satu contoh puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal-hal sia di bulan suci Ramadan. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Ya, salah satu keutamaan salat tarawih ialah orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, dalam hadis tersebut ya kita ketahui bersama ketika kita melaksanakan salat tarawih kita akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Artinya ketika seseorang melaksanakan salat mulai daripada isya sampai sebelum subuh, ya ketika melakukan amalan ya sama halnya atau kita mendapatkan pahala ketika kita melakukan sholat tarawih. Ya, itu sama derajatnya ketika seseorang melaksanakan ya, amalan-amalan daripada isya sampai pada sebelum subuh. Dan itu bisa kita dapatkan pahalanya ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih juga salah satu keutamaannya ialah siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Ya, bayangkan para jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan sholat tarawih ini secara istiqomah, insyaallah Pak, dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu, ya jangan tinggalkan sholat tarawih ini para jamaah sekalian. Ya, karena sholat tarawih ini ya sunnah muakkadah. Ialah sunnah yang begitu dianjurkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sholat tarawih ini sendiri ya begitu spesial di bulan Ramadan. Mengapa? Karena sholat tarawih ini hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan saja. Ya, hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun. Ya, hanya di bulan suci Ramadan saja. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang merugi yang ketiga ialah orang yang jarang membaca Al-Qur'an. Ya. Di mana kita ketahui para jamaah sekalian, Al-Qur'an ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Seharusnya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak amal. Salah satunya ialah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan pahalanya begitu banyak. Ya, dalam hadis Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, bayangkan para jamaah sekalian, satu huruf saja kita dilipat gandakan atau diberikan pahala 10 kebaikan. Ya. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana ketika kita dalam bulan Ramadan? Ya. Yang bahkan sampai 1000 kali lipat pahalanya dilipat gandakan. Ya, bayangkan ketika kita menghafal Al-Quran
satu hari satu juz, ya bayangkan ada berapa ayat, ada berapa huruf yang kita sudah baca, dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri ialah pedoman hidup kita, menjadi petunjuk bagi kita umat muslim. Ya, menjadi pedoman, menjadi dasar bagi kita melaksanakan ibadah-ibadah atau amal-amalan sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain puasa ialah tilawatul Quran. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, karena Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, dan betapa mulianya Al-Quran ini. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat ialah orang yang tidak menjaga sholatnya. Ya, para jamaah sekalian, sholat ini adalah tiang agama bagi kita, atau menjadi dasar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita umpamakan sebuah rumah, ketika rumah itu tidak memiliki tiang, ya, rumah itu akan cepat roboh, akan cepat runtuh. Tapi ketika tiang itu ada, insya Allah rumah itu akan tetap kokoh. Begitupun dengan sholat. Insya Allah ketika kita sholat dan tetap istiqomah, sholat akan menjaga kita dari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Walaupun kita mungkin sering berbuat maksiat, sering berbuat kesalahan, ya, tapi ketika kita tetap istiqomah melakukan sholat, insya Allah sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan tersebut, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat lain, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seseorang di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Ya, dalam hadis ini kita ketahui bersama, setiap amalan yang kita lakukan, ketika sholat kita tidak bagus, tidak kita perbaiki, maka amalan-amalan sebaik apapun amalan yang kita lakukan itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling pertama ialah sholat, dan sholat ini menjadi penentu kita di akhirat kelak. Ya, menjadi pertama kalinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika buruk sholat tak, ya, amalan-amalan kita akan menjadi sia-sia. Ya, begitupun dengan di bulan suci Ramadan ini. Ya, banyak di antara kita yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat. Ya, ini menjadi bahan motivasi kita sendiri, bahan muhasabah diri, bahan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, ketika kita tidak sholat, ya, amalan yang kita lakukan akan percuma. Amalan, ya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima ini, para jamaah sekalian, ini adalah sangat-sangat fatal bagi kita, yaitu Allah tidak mengampuni dosanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan para jamaah sekalian, seharusnya di bulan suci Ramadan ini, ya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang dilipat gandakan, tetapi masih ada mungkin di antara kita yang masih lalai. Masih ada yang mungkin belum mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Dan jangan sampai di bulan Ramadan ya, kita tidak diampuni dosa-dosa kita. Kita tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu,
Mari memperbaiki diri kita. Mari bermuhasabah diri. Mari sama-sama memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Adapun yang kami sampaikan yang menjadi motivasi diri kami pribadi, dan semoga bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Karena sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.